Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Negeri Medan beserta guru pamong. Saya Maximus Diamat, mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran inovasi berbasis project based learning dengan materi menyiapkan kamar untuk tamu atau makeup room. Selasa 5 Maret 2024, bertempat di SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Oke, saya minta anak-anak untuk berdiri. Ya, silahkan saling berhadapan satu sama lain. Ya, cek grooming teman di sekitar kalian. Ya, kalau sudah rapi, silahkan beri jempol untuk teman ya. Sudah? Oke, baik. Mana ketua kelas? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya. Berapa orang yang terhadir? 3 orang. 3 orang. Atas nama? Ramudra Salim Putri, Sama? Yuliana Esrandi Sarli, Sarlin. Siapa lagi? Maria Elga Talia Udin. Ada keterangan? Sakit, Pak. Yang sakit siapa? 3 orang, Pak. Tiga-tiganya? Oke. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita mengawali dengan doa, dan saya minta satu orang untuk maju pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga, dari yang jahat. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, sebagai warga negara yang baik, kita menyanyikan salah satu lagu nasional, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta satu orang lagi untuk maju untuk dirigen. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silahkan duduk. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang make up guest room. Apa itu make up room? Ada yang tahu? Ya, Gian. Menata kamar. Menata kamar. Ada lagi? Mempercantik kamar. Merapikan kamar. Merias. Merias kamar ya. Oke, ada lagi? Baik, jadi materi kita hari ini adalah bagaimana petugas hotel merias atau merapikan kamar di hotel. Dalam hal ini adalah kamar tamu. Sebelum kita lanjut membahas tentang bagaimana menata kamar atau merias kamar, ya, atau mempercantik kamar, saya minta anak-anak untuk scan barcode yang ada di depan ini untuk asesmen diagnostik menguji kompetensi awal anak-anak sekalian. Silahkan di scan menggunakan gadget kalian. Sudah? Oke, kalau sudah, ya silahkan masuk nomor yang ada di depan ya, di kodenya. 840061. Nah, ini sudah mulai. Ya, yang belum. Ya, ada yang sudah selesai. Ada 20 yang sudah. Oke, semua ya. Ya. Ada 28 peserta didik yang sudah mengerjakan ya. Ada 2 yang... Baik, anak-anak sekalian, setelah kita selesai mengerjakan asesmen diagnostik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada
pertanyaan ya, ada pertanyaan. Jadi menurut anak-anak sekalian, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata bedding? Ya, di belakang. Tempat tidur. Pillowcase. Ada lagi? Hah? Bed runner. Duvet. Sheet. Apa lagi? Matras. Apa lagi? Oke. Baik. Jadi bedding itu ya, bedding itu adalah merapikan tempat tidur. Jadi kalau dulu makeup room, sekarang di hotel itu dikenal dengan istilah bedding. Jadi bedding itu adalah aktivitas merapikan tempat tidur, oke, atau making bed. Ya. Baik anak-anak sekalian, capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik anak-anak mampu menyiapkan kamar untuk tamu. Sekurang-kurangnya seperti yang ada di gambar ini ya. Oke. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, di sini ada 8 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi saya minta satu orang bantu saya untuk membaca 8 tujuan pembelajaran di depan. Di belakang silakan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan demonstrasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu yang pertama menganalisis tipe kamar tamu di hotel, yang kedua menganalisis status kamar, yang ketiga menganalisis kunci kamar, yang keempat menganalisis bagian-bagian tempat tidur, yang kelima menganalisis jenis-jenis linen bed, yang keenam menganalisis perlengkapan guest supplies dan amenities, yang ketujuh melakukan stripping bed sesuai SOP, yang kedelapan menata tempat tidur atau making bed. Oke, jadi itulah tujuan pembelajaran, ada 8 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, saya ingin memutarkan sebuah video pembelajaran. Di sini ada video 2 orang yang sedang melakukan perlombaan making bed. Ya, silahkan anak-anak perhatikan video ini dulu. Ini video perlombaan ya. Bagaimana 2 orang ini sedang berlomba siapa yang paling cepat menyelesaikan making bed. Perhatikan teknik-teknik making bed ini. Jadi yang pertama tadi itu adalah sheet ya. Nah, yang kedua tadi itu adalah duvet. Kalau dulu menggunakan 3 sheet, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Sekarang hanya menggunakan 1 sheet dan pengganti sheet kedua dan sheet ketiga adalah dengan menggunakan duvet. Nah, itulah duvet yang sementara dipasang. Yang dikasih masuk ke dalam duvet tadi itu adalah namanya inner.
Itu tadi adalah sebuah video 2 orang petugas room attendant, room boy tadi itu ya, karena laki-laki yang sedang berlomba menyelesaikan making bed. Ya, jadi tadi ada gambar apa tadi itu? Ya, gambar angsa ya. Bagaimana mereka membuat sebuah towel seperti seekor angsa. Selanjutnya nanti saya akan bagi anak-anak sekalian dalam bentuk kelompok ya. Satu kelompok itu 5 orang. Ya, satu kelompok 5 orang nanti sebentar akan dibagi. Nah, tugas anak-anak nanti mengerjakan tugas kelompok. Di sini ada LKPD ya. Ada lembar kerja untuk peserta didik. Ini untuk tugas kelompok. Nanti anak-anak silahkan nanti menulis nama anggota kelompoknya. Jadi jenis kegiatan dalam tugas kelompok ini adalah demonstrasi make up guest room. Jadi apa tujuannya? Melalui kegiatan diskusi kelompok nanti dan demonstrasi, jadi peserta didik atau anak-anak dapat menganalisis tipe kamar tamu di hotel. Yang kedua, menganalisis status kamar di hotel. Ketiga, menganalisis kunci kamar. Yang keempat, menganalisis jenis-jenis linen bed. Dan yang kelima, menganalisis perlengkapan guest supplies dan guest amenities. Yang keenam, melakukan stripping bed ya. Dan yang terakhir atau ketujuh, menata tempat tidur atau making bed seperti yang di video tadi ya. Langkah kerjanya nanti ya, dalam diskusi kelompok, lakukanlah diskusi kelompok tentang langkah-langkah make up guest room di hotel. Oke? Buat perencanaan kebutuhan linen supplies, guest amenities di kamar dengan menggunakan form room attendant control sheet atau RACS ya. Nanti akan dibagikan form RACS nanti ya. Seperti ini nanti akan dibagikan ke peserta didik sekalian sebentar. Lalu kerjakan tugas make up room ya, sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Setelah melakukan make up room, anak-anak akan mempresentasikan depan kelas nanti di sini ya. Laporan hasil kerja langkah make up room yang telah Anda kerjakan. Untuk demonstrasi make up room nanti kita akan ke edotel ya, di kamar edotel nanti. Nanti akan dibagi ya. Ada 4 kamar ya, ada 4 kamar nanti. Satu kelompok, satu kamar ya. Nah, di sini ada data status kamar. Yaitu ada room number atau nomor kamar 202, 203, 204, 205. 202, room tipenya adalah twin. Room statusnya adalah VD. VD itu vacant dirty ya. Atau kamar kosong yang kotor. Terus 203 room tipenya twin ya. Room statusnya VD juga. Yang ketiga atau kamar 204 tipe kamar double dengan status OD atau occupied dirty. Dan yang kelima atau kamar 205 kamar dengan room tipe atau type double dengan room status occupied dirty. Silahkan nanti melengkapi tabel yang sudah dibuat ini ya, perhatikan di depan ini. Jadi di tabel ini ada tahapan kegiatan, ada aktivitas setiap tahapan. Tahapan pertama adalah perencanaan, tahapan kedua adalah pelaksanaan, dan tahapan ketiga adalah pelaporan. Nah, di tahap perencanaan, anak-anak akan merencanakan ya, apa saja kebutuhan-kebutuhan
untuk make up room atau membersihkan atau menyiapkan kamar tamu. Silahkan anak-anak ya, sesuai tadi di tujuan pembelajaran, identifikasi baik itu linen maupun gas supplies apa saja. Nah, setelah melakukan perencanaan tentang kebutuhan tadi, selanjutnya anak-anak melaksanakan tugas make up room atau ya making bed ya. Oke. Nah, di sini anak-anak akan mendemonstrasikan bagaimana langkah-langkah membersihkan kamar. Oke? Oke. Terus yang terakhir nanti adalah pelaporan. Nah, untuk pelaporan nanti silakan anak-anak akan mencatat ya, mencatat apa saja yang Anda kerjakan, terus laporan kebutuhan-kebutuhan yang telah Anda gunakan pada saat Anda membersihkan kamar. Oke? Oke, baik itu linen supplies maupun gas supplies dan amenities. Oke? Paham sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Oke, jelas ya? Baik, sekarang kita ya. Untuk materinya ya, silahkan anak-anak scan ya. Di sebelah kiri itu adalah materi, sebelah kanan itu adalah LKPD. Silahkan anak-anak scan materi ya, yang di sebelah kiri ini. Ya. Terus LKPD juga. Nanti tugas kelompoknya ya, tugas kelompoknya bisa nanti anak-anak mengerjakan menggunakan lembar LKPD ya yang sudah saya siapkan, bisa juga langsung mengerjakan di file yang ada di HP kalian ya. Silahkan scan. Oke, kalau sudah scan, sekarang kita bagi kelompok ya. Ya, yang dari belakang yang tidak bisa scan dari jauh silahkan maju. Bisa? Oke. Ya. Kalau tidak bisa scan seperti tadi, bagi yang sudah scan, silahkan dibagikan link itu ke teman ya, lewat lewat WhatsApp ya. Oke. Sudah? Ya, sekarang kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok. Jadi kita mengikuti tempat duduk saja ya. Satu kelompok 5 orang, nanti kalau tidak pas nanti bisa 6 ya. Kita start dari sini ya. Di sini kelompok 1 mulai daripada Depores sampai di Andre ya. Oke. Terus kelompok 2 nanti dari Rita 5 ya, sampai di Vera ya. Oke. Terus kelompok 3. Kelompok 3 dari Ellen sampai di Putri ya. Terus ini kelompok 4. Kelompok 4 dari Egit sampai di Helmi. Terus dari Sarti sampai di Yayan ya. Oke, ada yang 6, ada yang 5 ya. Oke, nah sekarang silahkan anak-anak berdiskusi ya, berdiskusi. Ya, ini dia punya LKPD-nya ya. Silahkan kalau mau kerja di situ juga boleh. Ini untuk kelompok 4. Ini tadi sini ya. Oke. Ya. Ini ya. Ini silahkan. Oke. Baik, perhatikan di depan lagi ya. Jadi selama Anda diskusi ya, akan dinilai ya. Akan dinilai mulai daripada ya, kelengkapan materi nanti, terus kemampuan presentasi
sama kerjasama tim dalam kelompok ya. Jadi selama ada diskusi saya akan menilai ya keaktifan kalian dalam kerja kelompok ini. Oke? Nah, untuk rubrik penilaiannya ya. Untuk kelengkapan materi itu dia harus ada LKPD yang terdiri dari judul proyek, isi materi, dan nama kelompok ya. LKPD tadi itu harus diisi nama kelompok ya. Jadi kalau 4-4 ini ya dalam kelompok itu dijalankan maka skornya adalah 4 ya. Oke, paham sampai di sini? Ya. Sekarang silahkan anak-anak sekalian kerja ya. Silahkan Anda berdiskusi. Baik, sudah? Ada yang sudah? Jadi kalau ada yang sudah, sekarang kita lanjut ke kamar ya, untuk demonstrasi ya. Baik, coba saya tanya dulu. Gian, ini namanya apa? Betrunner. Betrunner. Apa fungsinya ini? Untuk menghias tempat tidur. Untuk menghias tempat tidur. Sekarang, Rizky. Ini kan bed linen ya? Bed linen. Kira-kira yang ini namanya apa? Duvet cover. Duvet? Cover. Duvet cover. Yang isi dalamnya namanya apa? Yon? Inner duvet. Inner duvet. Sekarang saya tanya Rian, mana yang disebut sheet di sini? Yang bagian tipis di bawah. Yang mana? Ini. Yang ini. Oke. Sekarang kita kembali ke kelas. Oke. Silahkan dilengkapi ya. Nanti akan dipresentasi nanti di sana. Baik, ini kelompok 2 tadi ya? Iya, Pak. Coba Vera jelaskan ini linen-linen yang ada di sini. Ada linen apa saja yang ada di sini? Silakan ditunjuk. Yang bagian luar ini adalah duvet, sementara di bagian dalamnya itu adalah inner duvet. Terus yang bagian lapisan pertama ini adalah sheet. Terus yang ini adalah pillow Dekorasi. dekorasi. Terus ini adalah pillowcase, terus di dalamnya pillow. Habis itu ini adalah bed skirting. Bed skirting yang mana? Yang ini.
Oh ya. Ini adalah bed skirting. Ya. Terus ini adalah head backbone. Oke. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas ya. Oke, ya. Baik anak-anak, masih semangat? Oke, setelah kita melakukan demonstrasi making bed, ya, tinggal satu sesi lagi kita presentasi ya, presentasi hasil. Namun sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu ya. Ya, satu keluar, kiri. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ya, silahkan duduk. Baik, anak-anak sekalian, ya. Setelah kita melakukan demonstrasi, ya, kita lanjut dengan presentasi, ya. Oke, silahkan kelompok 1, ya, kirim diri, sudah ya. Oke, baik. Kita beri kesempatan kelompok 1, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selamat siang Pak. Siang. Selamat siang teman-teman. Siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kelompok kami, dan saya mempersilakan teman saya Vera untuk menjelaskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum itu, saya mempersilahkan teman saya untuk membantu saya. Seperti yang sudah dibagikan dalam kelompok, kami mengerjakan tujuan kegiatan itu yaitu menganalisis status kamar. Yang pertama, status kamar occupied. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, status kamar di sini adalah occupied. Mengapa disebut sebagai kamar occupied? Kita bisa lihat saja dari gambarnya, ada barang-barang tamu yang berserakan. Nah, itu disebut sebagai kamar occupied. Ada dua jenis kamar occupied. Yang pertama, occupied clean sama occupied dirty. Occupied dirty adalah kamar yang sudah diisi oleh tamu namun belum dibersihkan. Sedangkan kamar occupied clean itu adalah kamar yang sudah dibersihkan oleh room attendant dan masih ada tamunya. Yang kedua, status kamar fisik. Bisa dilihat juga dari gambar di dalam, status kamar tersebut adalah status kamar fisik. Kenapa disebut sebagai status kamar fisik? Karena status kamar di dalam ini yaitu status kamar kosong. Ada dua jenis status kamar fisik. Yang pertama itu vacant dirty, yaitu kamar kosong yang belum dibersihkan. Sedangkan status kamar fisik itu adalah kamar kosong yang sudah dibersihkan. Yang ketiga, ada status kamar out of order. Bisa dilihat saja dari gambar di dalam. Status kamar ini adalah status kamar out order, yaitu status kamar yang masih dalam perbaikan. Bisa dilihat dari gambar tanda panah yang warna merah. Sekarang yang berikut adalah tahapan kegiatan dalam makeup roomnya kami. Yang pertama, perencanaan aktivitas setiap tahapan. Yang kedua, ada guest supplies, yaitu sugar, laundry bag, hair dryer, dan hanger. Yang berikut adalah pelaksanaan. Langkah-langkah dalam membersihkan kamar. Yang pertama itu mengetuk pintu selama 3 kali sambil mengucapkan salam. Yang kedua, membuka gorden. Yang ketiga, mengecek AC. Yang keempat, membuang sampah. Yang kelima, stripping bed. Yang keenam, making bed. Yang ketujuh, dusting. Yang kedelapan, sweeping. Yang kesembilan, membersihkan kamar mandi. Yang ke-10, refill amenities. Jadi, kamar yang kami bersihkan itu ada di kamar 202 yang status kamarnya vacant dirty. Linen in atau linen yang masuk itu sheet single ada 2, pillowcase 1, bed towel 1, hand towel 2, face towel juga 1. Nah, yang keluar itu ada sheet single 2, pillowcase 1, bed towel 1, hand towel 2, dan face towel 1. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Tanya saja. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Pada saat membersihkan kamar occupied,
tamu meminta Anda untuk laundry. Bagaimana langkah Anda menangani requestan tamu tersebut? Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dari kelompok kami, ketika ada permintaan laundry tamu, maka kami akan menerima laundry list dan mencatat laundry list jumlah dan juga jenis cucian tamu, dan selanjutnya meminta tamu menandatangani laundry list tersebut. Mungkin ada lagi? Bagaimana kalau misalkan ada laundryan tamu yang rusak, apa yang kalian lakukan? Kalau itu yang kami lakukan, sebelum pakaiannya dicuci oleh petugas laundry, maka petugas laundry mengkonfirmasi ke tamu bahwa ada barang atau pakaian yang rusak, atau bisa juga kita membatalkan atau meng-cancel untuk laundryan tamu terlebih dahulu sambil menunggu konfirmasi dari tamu sebelum dilaundrykan. Oke. Ya, lanjut. Baik, jika teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, kami menutupi presentasi kami hari ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Ya, silahkan duduk. Baik, kita lanjut dengan kelompok berikut. Ya, silahkan kelompok 3. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan Mekaglum. Kepada teman saya Okta, saya mempersilakan untuk mempresentasikan hasil tersebut. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis kunci kamar tamu. Nah, kunci kamar tamu di hotel. Kunci keamanan tamu dan barang-barang milik tamu di hotel sangat bergantung pada pengamanan kunci tersebut. Tamu yang pergi ke hotel harus menitipkan kunci kepada bagian penerimaan tamu atau yang disebut dengan resepsionis. Adapun jenis-jenis kunci tersebut adalah yang pertama, ada yang namanya passkey. Passkey adalah kunci kamar yang dibawa oleh room attendant selama bertugas. Merapikan kamar yang dapat membuka untuk beberapa kamar dalam satu floor atau lantai. Yang kedua, ada yang namanya master key. Master key adalah sebuah kunci yang dibawa oleh floor supervisor atau captain yang dapat digunakan untuk membuka semua kunci kamar yang ada di tingkat atau floor. Bila kamar di double lock, maka harus menggunakan master key double lock. Yang ketiga, ada yang namanya grand master key. Grand master key adalah sebuah kunci yang dibawa oleh eksekutif housekeeper, housekeeping atau housekeeping manager, atau juga general manager. Kunci tersebut dapat digunakan untuk membuka semua kunci kamar hotel. Yang keempat, ada yang namanya emergency key atau double lock. Emergency key adalah suatu kunci grand master khusus untuk membuka kamar yang di double lock oleh tamunya dari dalam. Laporan. Ini hasil making bed tadi, hasil making bed teman-teman tadi. Jenis kasus kamarnya tadi occupied dirty, seperti yang teman-teman lihat di gambar. Baik teman-teman, itu adalah hasil dari presentasi kelompok 3. Untuk teman-teman, waktu dan kesempatan sesi bertanya saya buka sekarang. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, pada saat Anda membersihkan kamar untuk air, tiba-tiba tamunya komplain terkait dengan air di kamar mandi tidak jalan. Bagaimana cara kalian mengatasi komplain tamu tersebut? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Iwan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai petugas room attendant, kami akan mendengar dengan baik komplain dari tamu sambil meminta maaf dan menyampaikan kepada tamu untuk segera menangani masalah tersebut. Tindakan selanjutnya, kami akan sampaikan kepada pihak engineering. Bagaimana Yuan? Apakah puas dengan jawaban kami? Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan polos.
Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi, sekarang kita masuk ke sesi berikut, yaitu feedback atau pembuatan kesimpulan. Kira-kira menurut anak-anak sekalian, kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini bagaimana? Ya, silahkan Flori. Kesimpulannya bagi saya adalah makeup room adalah tugas atau kewajiban seorang room attendant yang dimana tugasnya adalah menata, merias, dan mempercantik kamar tamu di hotel. Oke, ya. Tepuk tangan ya. Baik, ada lagi? Ya, silahkan. Baik, kesimpulannya, setelah kami menonton video dan mempraktekkan tadi, kami bisa memahami bagaimana cara making bag dengan yang baik sesuai dengan SOP yang ada. Oke, ya. Baik, itulah menariknya satu pembelajaran ya. Dengan kita menonton sebuah video ya, menjadi inspirasi untuk kita. Sudah itu dengan diskusi kelompok ya, diskusi kelompok dan presentasi, kita saling mendapat informasi ya. Tadi ada pertanyaan bagaimana ketika misalkan terjadi kehilangan barang ya, bagaimana kalau misalkan terjadi air macet di kamar mandi, solusinya seperti apa, dan masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikannya sesuai dengan teori maupun secara pemahaman masing-masing ya. Dan itu sangat sesuai sekali dengan situasi yang ada di hotel. Sebelum kita tes formatif ya, atau post test, saya minta anak-anak untuk membuat suatu refleksi. Silahkan scan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, di situ ada emoticon, ada senang, sedih, ya. Ada biasa saja. Silahkan pilih mana ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tes formatif ya. Oke, silahkan anak-anak scan lagi barcode yang ada di depan ya. Ini untuk tes formatif. Sudah? Ya, baru 13 yang sudah masuk. Jadi ya, sudah, silakan kerja. Baik anak-anak, setelah anak-anak mengerjakan tes formatif dengan menggunakan platform quizzes.com ya, sekarang kita mengakhiri seluruh pertemuan kita pada hari ini. Karena itu saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, tetap semangat ya. SMK? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ayo, teman-teman dan Pak Guru, mari kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa secara ajaran Katolik. Dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga. Muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ayo. Ya. Terima kasih.